Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Rasyidul Anam. Saya bersama teman-teman dari kelompok 2 MK Filsafat Pendidikan. Terus saya di sini akan memandu jalannya presentasi dari makalah tersebut. Adapun pembawaan materinya itu akan disampaikan oleh Muhammad Yamur Rahman dan Mbak Mayada. Kepada pemateri saya persilahkan. Yang saya akan bahas yaitu tentang pengertian epistemologis. Pengertian epistemologis secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Arti dari epistomo yaitu pengetahuan dan arti dari logos yaitu teori. Dengan demikian epistemologis secara etimologis berarti teori pengetahuan. Adapun secara istilah yaitu epistemologis adalah sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Hal ini selaras dengan definisi epistemologis yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Contoh dari pemikiran landasan epistemologis. Nah, di sini terdapat contohnya, contoh dari landasan pemikiran tersebut ya. Nah, ini contohnya yaitu misalnya yaitu tentang kursi. Kursi di sini adalah cara kerja pikiran untuk menangkap substansi sebuah kursi. Dalam realita konkret kita selalu menemui bermacam kursi dalam jenis, sifat, bentuk, dan perwujudannya. Menurut jenis, bentuk, posisi, dan fungsinya ada kursi makan, kursi belajar, kursi goyang, dan kursi tamu, dan masih banyak lagi. Namun terlepas dari hal itu semua, kursi adalah kursi, bukan meja. Itu meskipun bisa difungsikan sebagai meja ataupun sebagai alat benda buatan dalam bentuk sementara. Suatu kegiatan seorang dalam posisi meletakkan seluruh badan dengan macam jenis, sifat, bentuk, hal, atau benda dalam keadaan yang biasanya difungsikan sebagai tempat duduk. Nah, di sini contoh dari sini kita arahat dulu yaitu tentang kursi ya. Kursi di sini secara realita itu kursi ya kursi gitu, bukan meja, dan kegunaannya pun untuk tempat duduk. Nah, di sini kursi juga banyak macamnya. Ada kursi makan, ada kursi goyang, ada kursi ruang tamu dan lainnya. Akan tetapi dalam konteksnya itu kursi ya namanya kursi gitu, bukan meja. Dan fungsinya kursi itu sebagai tempat duduk itu. Jadi itu pengertian epistemologis baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang selanjutnya. Dari saya sendiri kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut kepada saya ya pemateri yang kedua yaitu Mayada, dan di sini saya akan menjelaskan tentang objek dan tujuan epistemologi. Jadi kehidupan masyarakat sehari-hari tidak jarang pemahaman objek diutamakan dengan tujuan, sehingga pengertiannya pun menjadi rancu bahkan juga kabur. Jika diamati secara cermat, sebenarnya objek tidak sama dengan tujuan. Objek sama dengan sasaran, sedangkan tujuan hampir sama dengan harapan. Meskipun berbeda-beda, tetapi antara objek dan tujuan memiliki hubungan yang berkesinambungan, sebab objeklah yang mengantarkan tercapainya tujuan. Sebagai subjek sistem filsafat, epistemologi atau teori pengetahuan yang untuk pertama kali digagas oleh Plato ini memiliki objek yang tertentu. Objek epistemologi ini menurut Yudun S. Surya Sumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan, proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus
berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap perantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran juga menjadi tidak terarah sama sekali. Justus Martin mengatakan tujuan epistemologi bukanlah yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu? Tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini mewujudkan bahwa tujuan epistemologi bahkan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari, akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah hal lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Terus lanjut ya, rumusan tujuan epistemologi tersebut memiliki makna strategis ya dalam dinamika pengetahuan. Rumusan tersebut menambahkan kesadaran seseorang bahwa jangan sampai kita puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan tanpa disertai dengan cara atau bekal untuk memperoleh pengetahuan. Sebab keadaan memperoleh pengetahuan melambangkan sikap pasif, sedangkan cara memperoleh pengetahuan melambangkan sikap dinamis. Lanjut yang ketiga, ada juga landasan epistemologi. Jadi landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah ini merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu pengetahuan juga merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut ilmiah, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang mendapatkan harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan bisa disebut ilmu tertentu yang diikuti untuk mendapatkan jawaban tertentu dari pernyataan yang tertentu pula. Epistemologi dari metode keilmuan akan lebih mudah dibahas apabila mengarahkan perhatian kita kepada sebuah rumus yang mengatur langkah-langkah proses berpikir yang diatur dalam suatu urutan tertentu. Kerangka dasar prosedur ilmu pengetahuan dapat diuraikan dalam 6 langkah-langkah yang tersebut. Yang pertama, ada juga sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah. Kerangka dasar prosedur ilmu pengetahuan dapat diuraikan dalam 6 langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah. Terus yang kedua, ada pengamatan dan pengumpulan data yang relevan. Yang ketiga, ada penyusunan atau klarifikasi data. Yang keempat, ada perumusan hipotesis. Yang kelima, ada reduksi dan hipotesis. Dan yang keenam yaitu tes pengujian kebenaran verifikasi yang ke-21. Keenam langkah yang terdapat dalam metode keilmuan tersebut masing-masing terdapat unsur-unsur empiris dan rasional ya. Ya mungkin cukup sekian dari pemateri yang kedua ini. Nanti akan disimpulkan dari saudara Fadli yang selanjutnya ya. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Lanjut ke yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Saya akan menyimpulkan sedikit dari pembahasan tersebut, yaitu tentang pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari dua kata, yaitu episteme dan logos, yang berarti teori pengetahuan. Terus secara terminologi, epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan. Adapun aliran-aliran dalam epistemologi yang pertama yaitu aliran rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga kritisme, dan yang terakhir realisme. Ada pun satu lagi yaitu positivisme. Terus objek dan tujuan epistemologi yang pertama itu objek dan tujuan epistemologi itu jadi ada dua pendapat yang berpendapat tentang itu. Yang pertama yaitu menurut Jujun S. Surya Sumantri tentang epistemologi yang harus
yaitu segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Terus menurut pendapat yang kedua, yaitu saudara Jacques Martin mengatakan yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Terus yang terakhir, landasan epistemologi. Landasan epistemologi yaitu ilmu atau yang disebut juga metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terus kalau ada yang mau berkomentar silahkan, atau bertanya silahkan tulis di bawah ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.